Makin kerasa ya teman Pro 2, siangnya panas, terus juga, malam ataupun pagi itu sudah mulai dingin gitu kan. Kondisi kayak gini ternyata bukan cuman bikin kita gampang haus atau kulit kering, tapi juga meningkatkan resiko kebakaran lahan, kekurangan air bersih, sampai juga gangguan kesehatan. Nah, yang sering kita lupa di balik kondisi musim kemarau ini ada banyak orang yang tetap siaga membantu masyarakat. Salah satunya adalah para relawan PMI yang selalu siap turun kalau sewaktu-waktu ada bencana atau mungkin kondisi darurat. Hari ini kita bakal ngobrol gimana sih kesiapsiagaan relawan menghadapi musim kemarau. Dan tentunya apa saja yang mereka lakukan sebelum terjadi bencana, terus sebenarnya kita ini sebagai masyarakat juga bisa ikut siap dari sekarang nggak sih gitu kan. Sudah hadir di studio narasumber yang sudah tidak asing lagi dari relawan PMI Kabupaten Buleleng ada Kak Martinus. Kita sapa dulu, selamat pagi Kak Martinus. Selamat pagi Kak Ita. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar baik Kak Ita. Kabar Kak Ita baik. gimana? Astengkara sehat juga. Kalau kita ngomongin musim kemarau nih Kak Martinus, sebenarnya apa aja sih potensi bencana yang biasanya paling sering muncul di Buleleng? Ya, terima kasih Kak Ita. Ini pengalaman kita, potensi apa sih eh, pada musim kemarau itu terjadi? Mm-mm. Ya, ya kita tidak nutup mata ya. Selama ini kita mengetahui bahwa kalau musim kemarau itu yang terjadi bakalan apa? Mhm. Kebakaran, Hmm, semacam itu, krisis air seperti itu. Ya, itu oke. aja Kak Ika. Jadi kalau dari pengalaman Kak Martinus sendiri, musim kemarau di tahun-tahun sebelumnya pernah ada kejadian yang seperti apa? Ya, tahun-tahun sebelumnya itu lebih banyak kebakaran sih Kak. Mhm. Ya, lalu krisis air kalau di kampung desa-desa bagian timurnya Buleleng gitu. Mhm. Ya. Oke, dan banyak orang yang mikir kalau PMI itu kerjanya baru muncul pas bencana udah terjadi. Padahal sebenarnya sebelum itu juga ada persiapan, kan? Boleh Tentu Kak. diceritain apa yang dilakukan relawan menjelang musim kemarau? Tentu kesiapsiagaan terhadap bencana itu pasti sudah diminimalisirkan oleh relawan-relawan PMI. Mhm. Dalam hal ini kegiatan-kegiatan PMI itu seperti melakukan sosialisasi berkaitan dengan kebencanaan, lalu melakukan kegiatan audiensi bersama pihak-pihak BPBD kalau Mhm. misalnya sebelum sebelum kemarau itu apa aja yang perlu dipersiapkan gitu. Lalu kalau misalnya sosialisasi di desa-desa apa yang dibutuhkan dalam menjelang kemarau itu. Nah, selama ini pengalamannya krisis air sih yang terus-menerus Mhm. dibutuhkan oleh beberapa desa di Kabupaten Buleleng. Oke, nah kalau biasanya musim kemarau seperti ini laporan yang paling sering muncul ke PMI itu apa? Musim kemarau itu selama ini air sih Kak. Ya, Kekurangan air. kekurangan air, Mhm. betul. Itu di wilayah mana biasanya, Kak? Itu di wilayah bagian timurnya Kabupaten Buleleng, Mhm. beberapa desa, kampung yaitu ada desa Madenan, Hmm. desa Jula itu, dan lain sebagainya Kak. Ya, pokoknya daerah timur itu kebutuhan airnya banyak Kak. Ya, Mhm. Oke, gitu. kalau misalnya nih Kak Martinus ada kejadian darurat gitu kan, relawan PMI itu bergeraknya gimana sih? Apakah langsung turun atau mungkin harus nunggu laporan dari instansi tertentu? eh nggak bisa langsung, tentu ada mekanismenya Kak. Mhm. Ya, Boleh diceritain? ya. Kalau misalnya kita ada laporan, tentu kita berkoordinasi bersama pihak-pihak terkait semacam BPBD Mhm. seperti itu, lalu pihak-pihak kepolisian gitu. Ya, baru kita melakukan turun lapangan begitu. Karena apapun yang dibutuhkan dalam bencana tersebut, tentu kita saling koordinasi gitu. Itu sih Kak Ita. Oke, berarti menurut Kak Martinus, masyarakat sekarang sudah cukup siagakah, sudah cukup siapkah untuk menghadapi musim kemarau, atau mungkin masih banyak yang baru sadar nih setelah kejadian? Beberapa sih sudah sadar, tapi ada beberapa juga yang belum. Mm-mm. Ya, tetapi tentu
Ini menjadi poin penting bagi pemerintah untuk apa? Untuk bagaimana sih meminimalisir terkait dengan bencana seperti kebakaran, Mhm. dan tidak menutup kemungkinan juga masyarakat harus sadar lebih dahulu. Bagaimana sih supaya kebakaran itu tidak terjadi, karena musim kemarau itu ya kita tahu bahwa Kabupaten Buleleng ini dekat pesisir pantai, tentu kita mesti harus pikirkan terlebih dahulu, rumah tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan api gitu kalau siang. Lalu musim kemarau itu kan ada dia bersamaan dengan angin kencang seperti itu, makanya perlu disiapkan kita dalam rumah itu menghindari hal-hal yang menimbulkan kebakaran gitu Mhm. ya. Oke, ternyata memang kesiapsiagaan itu nggak dimulai saat bencana datang ya teman Ya, Pro2, betul. tapi jauh sebelum itu. Nah, nanti kita bakal balik lagi, jangan kemana-mana. Kita bakal ngobrol soal apa aja yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat supaya nggak panik waktu musim kemarau. Tetap di obrolan sepada hari ini. Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil,
memilah sampah, dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya. Tindakan kecil mereka membawa perubahan besar. Alam kembali ceria dan makhluk hidup pun bahagia. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri. Oke, terima kasih teman Prodo untuk kamu yang masih mendengarkan aku di obrolan pada hari ini. Aku masih bareng Kak Martinus dan sekarang Kak Martinus nggak sendiri karena ada Kak Mega juga dari Relawan PMI Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Kak Mega. Selamat pagi. Oke, teman Pro 2, jadi memang kita tadi sudah membahas bagaimana relawan mempersiapkan diri gitu kan. Nah, sekarang aku mau ajak kamu untuk ngobrol dari sisi kita sebagai masyarakat. Ternyata jadi siap menghadapi bencana itu gak harus nunggu jadi relawan dulu, seperti itu. Oke, kalau untuk masyarakat biasa nih Kak Martinus dan juga Kak Mega, mungkin ada 3 hal yang sederhana gak sih yang memang wajib dilakukan selama musim kemarau? Boleh. Mungkin kalau dari segi masyarakat sendiri bisa tadi udah dibilang tidak harus jadi relawan, tetapi bisa belajar dari pengalaman mungkin. Terus abis itu apa ya? Bisa ditambah Kak? Ya, tentu yang perlu disiapkan oleh masyarakat kayak kita yaitu melakukan koordinasi bersama PMI Kabupaten Buleleng. Dalam hal ini apa yang dibutuhkan di masyarakat tersebut. Misalnya kalau ada kebakaran, perlu mengetahui kontak dari PMI Kabupaten Buleleng kalau mau menghadapi itu kesiapsiagaan dalam masyarakat, perlu mengetahui kontak dari PMI Kabupaten Buleleng. Itu sih yang perlu saya tambahkan. Oke, kadang kan masih ada tuh yang suka bakar sampah sembarangan atau mungkin buang puntung rokok di lahan kering. Menurut kakak-kakak berdua, kebiasaan kecil kayak gitu seberapa besar dampaknya? Ya, itu dampaknya sangat besar Kak. Ya, saya kasih pengalaman ini tapi ini daerah lain. Ini di daerah yang begitu ya lumayan tandus juga. Nah, kalau misalnya puntung rokok itu kecil, cuman dampaknya sangat luar biasa, bisa menimbulkan kebakaran yang besar, itu yang dahsyat. Maka dari itu kami anjurkan kepada setiap masyarakat perlu untuk memikirkan hal ini. Puntung rokok itu walaupun kecil dampaknya luar biasa. Makanya kalau puntung rokok jangan dibuang di tempat yang yang ada potensi kebakaran seperti rumput kering begitu. Ya, karena daerah kita Kabupaten Buleleng ini cukup ini kalau dalam musim kemarau itu lumayan kering ya Kak Ita. Ya. Kak Mega mungkin ada yang mau ditambahkan? Kalau sama sih, kalau puntung rokok tuh memang kecil, tapi buangnya itu kadang kan orang kan nggak sengaja ya, kayak langsung aja ke lahan atau kemana gitu, ke pinggir jalan lagi naik motor pinggir jalan gitu, taunya tuh lagi lahan kering tuh, pasti dampaknya besar kayak gitu, ada kebakaran lah atau apa gitu yang bisa dampaknya tuh besar banget gitu, kebakaran apalagi. Ya, sedikit menambahkan, saya ada pengalaman juga di rumah. Kita membakar kayu, tapi kita lupa untuk mematikan api tersebut di malam hari. Nah, itu pada saat itu musim kemarau. Nah, tengah malam angin kencang gitu. Nah, apinya ini kita pikir udah mati gitu, padahal belum. Nah, api ke bawah sama angin, kena kain aja, tapi kain itu memang sudah terlalu kering. Nah, terbakar itu satu ruangan. Syukurnya ruangan tersebut ruangan gudang, bukan tidak ada ini kaitannya dengan rumah. Jadi agak jauh dari rumah, makanya hanya gudang itu saja yang terbakar itu. Jadi ya saran untuk masyarakat perlu untuk memikirkan ini gitu. Oke, kalau misalnya ada warga yang melihat gitu kan kebakaran kecil atau mungkin kondisi darurat, langkah pertama yang bisa dilakukan itu apa? Ya, maksimalkan kalau misalnya kebakaran kecil Kak ya. Ya
yang pertama kalau bisa, kalau memungkinkan untuk menyiram kalau ada air. Kalau tidak ya kita harus menghubungi pihak damkar gitu. Hmm. Itu Kak Ita ya. Oke, untuk anak muda yang mungkin sekarang lagi dengerin atau mungkin lagi nonton dan masih mikir kalau aku tuh bukan orang yang berani gitu kan, masih bisa nggak sih jadi relawan kira-kira? Eh, Kalau hal ini kita hanya bisa mendorongnya, Ya. karena kita juga berpengalaman untuk mendorong orang-orang yang memang belum berani dan belum punya kemampuan untuk bagaimana sih menjadi relawan itu. Ya, sebetulnya relawan itu yang penting kita ada kemauan. Soal kemampuan dan skill itu kita akan berlatih bersama. Saya pun pribadi menjadi relawan itu ya, apalagi dalam hal kebencanaan ya Kak Ita. Ya, itu kita pelajari kok. Bukan berarti kita mempunyai skill tersebut sejak awal itu. Ya, itu Kak Ita. Dan kalau misalnya ada nih yang tertarik pengen gabung di PMI, prosesnya seperti apa? Apakah harus punya kemampuan khusus dulu atau mungkin semuanya bisa belajar? Monggo, silakan masuk PMI, mau jadi relawan, nggak masalah kok. Ya, tidak ada kriteria khusus untuk menjadi relawan. Yang penting kita mau aja gitu. Penting mau gitu Ya, aja. kalau dari anak muda SMP, SMA itu mungkin Kak Mega bisa jelaskan Oke, gitu. untuk kalau jadi relawan itu sebenarnya sama-sama dari nol. Dari pribadi saya juga pun ini apa namanya, dari nol banget. Misalnya belum tahu apa-apa gitu saat ikut kegiatan, terus ada pelatihan-pelatihan gitu, jadi oh ini pengalaman baru nih kayak gitu. Malah terkesannya tuh kayak wah ada apa lagi nih kegiatannya kayak gitu, malah makin berkesan gitu. Jangan takut. Terus kalau yang masih sekolah masih bisa nggak jadi relawan, bisa itu masuk ke PMR. Jadi di PMR di sekolah-sekolah itu udah menyediakan PMR ekstrakurikuler yang bisa mereka berkecimpung di sana untuk menjadi relawan. Nanti kita bisa ada event-event gitu untuk bergabung. Kita bakal ada kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, tidak hanya tentang pelatihan bencana aja, ada yang lain juga kayak gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan teman Pro 2 yang sudah masuk di WhatsApp di 081 139 91054 ya. Oke, selamat pagi Kak Martinus dan juga Kak Mega. Kalau musim kemarau makin panjang gara-gara perubahan iklim, apakah jumlah relawan PMI sekarang sudah cukup buat menghadapi kondisi itu? Sejauh ini kita cukup, cuma ya kendalanya adalah dari pihak relawan itu memiliki banyak kesibukan lain. Dalam hal ini kami sebagai mahasiswa tentu kegiatan di kampus lebih banyak juga. Nah, tetapi untuk kesiapsiagaan terhadap bencana di musim kemarau ini PMI siap. Ya, PMI siap, baik itu relawan, baik itu sumber daya manusia maupun logistik. Oke, terus ada yang bertanya, pernah nggak sih relawan berada di situasi yang sebenarnya berbahaya untuk diri sendiri? Terus gimana cara mutusin tetap lanjut atau mundurnya? Kalau apa namanya, coba bisa diulang dulu Kak. Pernah nggak sih ada di situasi yang sebenarnya berbahaya untuk kalian sendiri? Pernah di posisi bahaya, pernah. Tetapi kadang kita juga kan nggak sendiri Kak ya, jadi kan banyak teman gitu. Jadi kita kadang berunding dulu, ini gimana cari solusi yang tepat. Kalau memang diputuskan untuk mundur ya kita mundur, tapi kalau untuk lanjut ya kita lanjut. Jadi kita nggak sendiri gitu. Jadi kalau di situasi yang bahaya itu kayak di bencana, kayak di kebakaran, apa gempa, tsunami, kita lagi di sikon itu, kita tuh kadang konsul sama teman. Kalau sendiri terus tuh kayak wah gimana nih ya, kadang kan kita bingung juga gitu. Jadi konsultasi sama teman
juga yang di sana kayak gitu. Oke, terus ada yang mau bertanya. Selamat pagi Kak Martinus dan juga Kak Mega. Banyak orang yang pengen nolong pas ada bencana, tapi kadang malah bikin keadaannya malah jadi riwah sendiri. Kesalahan paling sering yang dilakukan warga itu apa sih? Ya, tentu memang kebanyakan seperti ini kalau kita tidak memiliki kemampuan atau skill untuk bagaimana sih menangani bencana tersebut. Ya, maka dari itu ya kebiasaan yang saya alami selama ini atau saya ketahui selama ini adalah masyarakat itu lebih banyak panik kalau menghadapi bencana. Ya, yang nggak salah juga sih karena mereka juga tidak terlatih bagaimana sih menanggapi suatu bencana gitu. Ya itu apa namanya kondisi-kondisi yang memang lumrah sih ada gitu. Karena ya semua orang yang dalam suatu kondisi tertentu merasa kaget dan akan menimbulkan kepanikan gitu. Ya nggak salah. Ya, tapi kalau kita dari PMI itu kita terlatih untuk tidak ini panik untuk menghadapi suatu bencana gitu Kak Ita. Oke, dari Kak Mega mungkin ada yang mau ditambahkan? Mungkin kalau ditambahin tuh kayak gini Kak. Jadi kalau dari hal kecil aja gitu, kalau pertama jangan panik benar. Terus habis itu kalau memang kayak tadi satu potong rokok itu gitu, kita lihat terus ada kebakaran gitu, setidaknya kita padamin aja gitu, itu sudah menolong kok gitu. Jadi kalau udah tahu tuh kok ada asap ya, ada apa ya, ragu kita biarin, ternyata berapa menit kemudian kebakaran gitu. Kalau dari pribadi sih kayak ya setidaknya cek dulu lah gitu, cek atau siram aja dikit, takutnya nanti menimbulkan kebakaran, itu aja sudah ya menyelamatkan gitu, tidak hanya berkontribusi ikut inilah ikut gitu kayak gitu. Dari hal kecil aja itu bisa menyelamatkan semuanya kok kayak gitu. Oke, satu pertanyaan terakhir Kak Martinus dan Kak Mega, kalau boleh jujur lebih capek mana nih, menghadapi kondisi bencananya atau menghadapi masyarakat yang masih kurang peduli sama pencegahannya? Ya kalau boleh jujur ya lebih capek ini menghadapi masyarakat yang ini yang kurang peduli gitu, karena ya kita ambil contoh ya, ini di luar dari topik pembahasan kita, ini terkait sampah gitu. Ya saya lihat, saya ikuti di Kabupaten Buleleng memang masyarakatnya belum terlalu peduli terhadap kebersihan. Nah sampah itu bahkan sampah mereka buang di jalan gitu, dari rumah mereka bawa tetapi di jalan kok dibuang dari mobil gitu. Itu yang saya lihat sendiri. Maka dari itu ya itu sih lebih capek menghadapi masyarakat yang kurang peduli gitu. Tapi ya Astungkare saya berharap kedepannya bakalan ini tergantung daripada kontribusi pemerintah dan juga masyarakat sendiri ya, bagaimana taat dengan undang-undang atau aturan, dan juga dari pengalaman kita pribadi ya, dimana kita ketahui di kabupaten di selatan itu sering banjir. Nah semoga di Kabupaten Buleleng ya diminimalisirkan lah ya, itu sih. Oke, yang terakhir nih, menjelang puncak musim kemarau nanti, pesan apa yang pengen Kak Martinus dan juga Kak Mega sampaikan untuk masyarakat? Mungkin dari Kak Mega dulu. Oke, dari saya kalau musim kemarau itu jangan terus yang pertama tadi, kalau memang perokok diingat aja dibuang rokoknya itu di tempat yang tepat gitu. Kalau nggak, matiin dulu deh gitu, diinjek atau diapain gitu, biar nggak berdampak ke yang lain. Biarpun tanah ya, kalau lagi jalan gitu, siapa tahu anak kecil atau apa gitu terinjak putung rokok yang masih nyala yang tadi dibuang, itu kan pasti bahaya juga. Terus abis itu jangan malu untuk melakukan sesuatu gitu, kayak tadi tak bilang ada tumpukan sampah di tetangga, takutnya tetangganya lupa gitu, ingatkan tetangganya, kalau enggak disiram aja gitu, biar enggak ada menimbulkan bencana sih. Terus habis itu jangan lupa juga melakukan sesuatu tuh diingat gitu, kayak
lagi bakar sampah atau lagi bawa makanan gitu, diingat aja dibuang sampahnya sama disiram sampahnya kayak gitu kalau lagi bakar sampah. Oke, kalau dari Kak Martinus? Ya, tentu pesan dari kami Kabupaten Buleleng, tolong bantu kita bersama karena jangan sampai nanti kalau ini kan ada yang tugas kebakaran atau tugas PMI atau yang bisa membantu. Tolong kebiasaan-kebiasaan seperti ini tolong dihindari. Ini budaya-budaya kita, harus hilangkan hal-hal seperti ini. Ya, karena ini juga merugikan diri sendiri maupun masyarakat luas. Ya, dalam hal ini saya ambil contoh yang seperti yang disampaikan oleh Kak Mega. Kalau kita membakar sampah, tolong dijaga, lalu dimatikan, jangan biarkan seperti pengalaman saya tadi, biarkan apinya sampai pagi gitu. Tolong dimatiin karena kondisi sekarang sebentar lagi musim kemarau. Lalu ya tolong hindari kegiatan-kegiatan yang berpotensi kebakaran. Itu sih Kak Ita, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Martinus dan juga Kak Mega. Teman Pro 2, gak kerasa kita sudah ada di penghujung acara gitu ya. Dan hari ini kita jadi tahu kalau misalnya musim kemarau bukan cuman soal cuaca panas, tapi juga soal bagaimana kita sama-sama menghadapi berbagai kemungkinan. Terima kasih banyak Kak Martinus dan juga Kak Mega. Sama-sama. Dari relawan PMI Kabupaten Buleleng yang sudah berbagi cerita dan pengalaman hari ini. Teman Pro 2, sampai ketemu lagi di obrolan sepada selanjutnya.